Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jadi pada video kali ini yaitu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital SMK kelas 10, Ibu akan menjelaskan tentang simbol flowchart dan kegunaannya masing-masing. Nah, untuk yang pertama bisa kalian lihat pada modul yang kemarin sudah Ibu bagikan, yaitu berupa simbol nama dan kegunaan dari simbol flowchart. Nah, yang pertama, silahkan kalian lihat dan amati untuk simbol yang pertama bernama terminator. Simbol ini berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart dan terdiri dari dua label, yaitu mulai dan akhir. Jadi simbol ini hanya digunakan pada awal dan akhir sebuah flowchart. Jadi ketika kalian membuat flowchart, yang pertama kalian gunakan adalah simbol ini dan diakhiri pula dengan simbol ini atau simbol terminator. Nah, atau juga bisa disebut dengan simbol terminal. Nah, ini kenapa tadi terdiri dari dua label, karena ini digunakan untuk memulai atau start dan digunakan untuk akhir atau end. Kemudian yang kedua yaitu simbol proses. Simbol proses ini digunakan untuk menyatakan sebuah proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Jadi ini digunakan pada saat tahapan-tahapan itu sedang berlangsung pada suatu proses. Ini biasanya digunakan pada tengah-tengah suatu flowchart. Nah, yang ketiga ini adalah simbol keputusan atau decision. Simbol keputusan atau decision ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Nah, terdapat dua keadaan yang harus dipenuhi, yaitu ya dan tidak. Jadi ketika pada suatu algoritma atau flowchart yang kalian buat itu terdiri dari dua kondisi. So, ada suatu kondisi di mana mengharuskan kalian memilih ya atau tidak, maka yang dibutuhkan adalah simbol decision atau keputusan. Nah, jika di sini jika dalam pengambilan keputusan menghasilkan keadaan benar, maka hasilnya adalah ya. Jika tidak, maka pengambilan keputusan menghasilkan keadaan yang salah. Jadi nanti akan Ibu contohkan juga pada pertemuan selanjutnya. Nah, yang berikutnya yaitu subproses. Jadi simbol ini adalah simbol yang dapat dibuat menjadi lebih detail menjadi bagian-bagian proses. Jadi ketika kita mempunyai suatu kondisi atau proses atau tahapan pada suatu flowchart dan ini bisa dibagi lagi ke dalam subproses, maka kita menggunakan simbol subproses. Begitu dan seterusnya. Nah, langsung saja ke simbol yang paling sering digunakan, itu adalah data, atau juga bisa digunakan sebagai simbol input dan output. Nah, simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Nah, nanti Ibu akan contohkan juga pada video pada contoh selanjutnya. Nah, bisa dilihat juga contohnya seperti ini. Jadi kita dapat menggunakan algoritma flowchart untuk memecahkan suatu masalah lewat simbol-simbol flowchart yang menggambarkan logika pemecahan masalah sehingga kita dimudahkan saat melihat logika proses yang dilakukan. Jadi biasanya kita lebih gampang mengingat suatu gambar atau gampang memahami suatu gambar dibandingkan dengan rumus-rumus ataupun dengan kalimat-kalimat. Jadi makanya dibuatlah sebuah flowchart, yaitu menggunakan simbol agar mudah diingat oleh seorang programmer. Nah, sebelumnya kalian perlu memahami arti dari setiap simbol flowchart yang akan digunakan. Nah, pada contoh kali ini Ibu akan mencontohkan bagaimana cara menghitung luas segitiga. Nah, anggaplah kalian itu adalah seorang programmer. Nah, programmer itu adalah orang yang membuat suatu program atau aplikasi-aplikasi pada komputer atau pada HP atau pada lain sebagainya. Nah, di situ kalian bisa sebelum kalian menghitung luas, contohkan saja seperti ini. Kalian adalah seorang programmer yang akan membuat sebuah program yang dapat menghitung luas segitiga. Nah, caranya gimana? Nah, sebelum kalian membuat programnya, kalian harus membuat dulu flowchart dan algoritmanya. Nah, apa saja kalau ketika kita akan membuat flowchart menghitung luas segitiga, apa saja yang dibutuhkan? Simbol apa saja? Yang pertama adalah simbol terminal atau terminator, yaitu yang pasti untuk mengawali dan mengakhiri suatu flowchart, suatu program. Nah, yang kedua, untuk menghitung suatu luas segitiga, apa saja yang kita butuhkan lagi selain simbol terminator atau terminal, yaitu simbol input dan output. Kemudian simbol proses. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer.
Jadi begitu anak-anak. Nah, selanjutnya selain ketiga simbol di atas, ketiga simbol ini kita juga menggunakan simbol arus atau flow direction symbol. Nah, simbol arus ini berupa yang biasanya berbentuk anak panah seperti ini. Nah, ini namanya simbol arus. Nah, untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Jadi ini berfungsi sebagai garis alir suatu proses. Jadi ini yang namanya simbol arus. Ini menghubungkan simbol satu dengan simbol yang lainnya. Nah, di sini Ibu contohkan bagaimana kita seorang programmer ketika akan membuat yang namanya program yang dapat menghitung luas segitiga. Nah, flowchartnya seperti apa? Flowchartnya seperti ini. Bisa kalian lihat di monitor ya Nana ya. Jadi seperti tadi kita gunakan yang namanya simbol terminal atau terminator. Ya, digunakan di awal dan juga di akhir, mulai dan juga selesai. Ini pasti dan tidak bisa diletakkan di tengah ataupun dimanapun selain di awal dan di akhir. Jadi ini menggunakan simbol terminator atau terminal. Nah, setelah kita mulai, ini mulai maksudnya dalam artian ketika program itu jadi atau ketika suatu program itu sudah dibuat. Nah, untuk memulai itu biasanya kan klik 2 kali atau klik 1 kali enter untuk membuka suatu aplikasi. Kemudian untuk menghitung luas segitiga, apa yang kita butuhkan? Nah, rumusnya itu kan untuk menghitung luas itu kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, berarti kita butuh apa saja? Kita butuh alas, kita butuh nilai tinggi, kemudian kita baru bisa menghitung atau memasukkan rumusnya ke dalam suatu program. Nah, yang pertama, ketika kita sudah membuat mulai, kita sudah membuat simbol terminator mulai, kita tambahkan dengan simbol arus alir atau flow direction symbol. Kemudian kita masukkan simbol data atau simbol input output. Gambarnya seperti jajar genjang di sini. Nah, di sini masukkan alas karena kita butuh, ibaratnya kalau kalian mengerjakan matematika pasti kan ada yang namanya biasanya diketahui apa saja. Kita mau menghitung luas segitiga, yang diketahui apa saja. Misalnya alasnya berapa, tingginya berapa. Kemudian masuklah ke dalam rumusnya. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ketika kita sudah mendapatkan nilai alasnya berapa, tingginya berapa, masuklah ke dalam suatu proses perhitungan menggunakan rumus tersebut. Nah, di sini rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, dalam proses ini program itu berproses atau mulai menghitung sehingga menampilkan yang namanya luas segitiga. Ketika sudah semua nilai sudah masuk ke dalam rumus, maka proses perhitungannya terjadi di sini sehingga outputnya ini tadi input, ini output. Makanya simbolnya sama ya, karena menggunakan input dan output. Jadi ini simbol terminator untuk mulai, ini simbol input, ini input juga, ini proses, ini output. Jadi menampilkan luas segitiga. Setelah tampil maka selesai. Kita menggunakan simbol terminator kembali. Nah, jadi ini juga sudah ada penjelasannya di sini. Jadi dapat dilihat dari flowchart di atas, kita menggunakan simbol terminal atau terminator ya untuk memulai dan akhir. Jadi seperti ini tadi, Ibu jelaskan juga sudah. Terus nilai alas dan tinggi segitiga dimasukkan dari user. User ini adalah kalian atau pengguna atau orang yang akan menghitung luas segitiga. Sehingga kita menggunakan simbol input. Nah, ini simbol input, masukkan alas, masukkan tinggi itu input. Nah, kemudian selanjutnya komputer akan menghitung luas segitiga berdasarkan rumus yang kita definisikan. Nah, ini ada pada simbol proses. Ini rumus yang sudah didefinisikan yang hasil input dari alas dan nilai tinggi. Nah, kemudian simbol yang digunakan adalah simbol proses. Iya, betul. Karena proses perhitungan tersebut dilakukan oleh komputer. Selanjutnya kita tampilkan hasilnya dengan menggunakan simbol output. Ini adalah simbol output. Nah, untuk mengakhirnya kita menggunakan simbol terminal lagi atau selesai. Seperti itu. Jadi algoritmanya yaitu mulai, kemudian inputkan nilai alas segitiga, yang ketiga itu inputkan nilai tinggi segitiga, yang keempat hitung luas segitiga yaitu luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, yang kelima tampilkan hasil, yang keenam adalah selesai. Jadi ini adalah algoritma atau langkah-langkahnya sebelum membuat flowchart seperti itu.
Nah, ini hampir sama dengan yang kemarin tugas kalian itu membuat algoritma dan flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang Ibu contohkan di sini adalah yang sudah masuk ke dalam komputer atau program. Nah, jadi pada kehidupan sehari-hari kalian tinggal memasukkan saja ketika kemarin kalian sudah membuat algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh membuat kopi instan. Yang pertama apa, yang kedua apa, sampai dengan selesai. Nah, kalian tinggal masukkan ke flowchart. Pertama, kalian mulai. Yang kedua, apa? Kalian butuh apa? Butuh proses atau input. Ketika misalnya membuat kopi instan, yang pertama misalkan masukkan gula, berarti kalian butuh input. Terus masukkan apalagi, masukkan air panas dan lain sebagainya, sampai ke proses terakhir yaitu selesai. Simbol-simbol yang digunakan kalian harus sesuaikan dengan algoritma yang sudah kalian buat, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan lagi, silahkan hubungi ke nomor WhatsApp Bu Guru. Terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.